Yang juga menjadi sorotan, saudara, 43 orang ditangkap pasca kericuhan massa di Pulau Rempang. 43 orang diduga pelaku pengerusakan dan kekerasan kepada petugas. 43 orang ini ditangkap saat aksi demo menolak rencana relokasi 16 kampung di Pulau Rempang berubah menjadi kericuhan. Dari puluhan massa yang ditangkap, 5 orang diantaranya positif menggunakan narkotika. Dari 43 orang yang ditangkap, 31 orang diperiksa di Polresta Barelang dan 12 orang lainnya diperiksa di Polda Kepulauan Riau. Yang diduga terlibat, yang akan diproses secara hukum. Karena itulah aturan hukum. Kita menjaga kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga yang menyampaikan aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Kamis 7 September, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat adat Melayu Pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan saat menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Warga menolak masuknya tim gabungan yang akan mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Bentrokan tak terhindarkan hingga polisi mengerahkan mobil gas air mata. Warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Bentrok sempat mereda, namun upaya mediasi yang tak kunjung menemukan titik temu. Pada Senin 11 September, warga Pulau Rempang Batam kembali berunjuk rasa di kantor BP Batam. Bentrokan tak dapat dihindari. Kantor BP Batam rusak dan puluhan petugas terluka. Bentrok di Pulau Rempang membuat Presiden Joko Widodo angkat suara. Presiden menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi menjelaskan, kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan jelas. Presiden pun menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu. Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Akibat kericuhan, 43 orang ditangkap. 43 orang ini diduga pelaku pengerusakan dan kekerasan kepada petugas. Sementara 26 petugas gabungan terluka, serta kantor BP Batam rusak dilempari massa. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Pertahanan sekaligus bakal Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, duduk satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Momen apa yang terjadi di antara keduanya? Usai jeda di Kompas Malam, kami kembali dengan informasinya.